Sistem Informasi Lowongan Kerja atau loker berbasis web. Latar belakang, teknologi informasi merupakan salah satu pemicu terjadinya perubahan pola pikir manusia untuk dapat memperoleh informasi secara cepat dan akurat. Internet sebagai salah satu media teknologi informasi sangat besar manfaatnya bagi masyarakat yang membutuhkan informasi tanpa terhalang oleh jarak dan perbedaan yang sebelumnya menjadi penghambat dalam penyebaran informasi. Contohnya seperti lowongan pekerjaan paling utama karena berpengaruh langsung terhadap kelangsungan hidup seseorang. Dalam hal ini, pembuatan sistem informasi lowongan pekerjaan berbasis web dapat dilakukan dengan memanfaatkan internet. Sistem informasi lowongan pekerjaan berbasis web bertujuan untuk memudahkan bagi para pencari kerja dalam mendapatkan pekerjaan yang sesuai, termasuk untuk meminimalkan biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk pengajuan aplikasi lamaran kerja melalui internet. Permasalahan: pelamar masih menggunakan cara-cara manual dengan mendatangi perusahaan-perusahaan untuk melihat papan pengumuman lowongan kerja, melakukan pencarian kerja di media cetak seperti koran, majalah, brosur, atau informasi dari mulut ke mulut. Banyak sekali riset yang dilakukan untuk memunculkan penemuan baru, salah satunya sistem informasi lowongan kerja berbasis web. Dengan adanya sistem informasi ini, para pencari kerja dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang dibutuhkan secara detail. Deskripsi produk atau servis. Berikut ini adalah deskripsi mengenai sebagian jasa yang kami tawarkan, yaitu ada beranda, profil user, informasi lowongan pekerjaan, form input lowongan pekerjaan, dan apply pekerjaan. Keuntungan yang diharapkan. Berikut ini adalah keuntungan-keuntungan yang diharapkan dari proyek yang akan dilaksanakan. Keuntungan yang diharapkan dari sisi admin yaitu memudahkan mendapat informasi pelamar. Dari sisi perusahaan, memudahkan penyaluran informasi lowongan kerja, memberikan kontribusi dalam dunia iptek. Dari sisi user, mempermudah dalam pencarian lowongan pekerjaan, mempermudah memilih jenis lowongan pekerjaan yang sesuai kriteria. Yang ketiga, praktis. Perencanaan aktivitas secara global. Ada 10 deskripsi aktivitas. Yang pertama, analisa dan desain sistem. Jumlah hari 10 hari, estimasi biaya 5 juta. Yang kedua, desain aplikasi, jumlah hari 14 hari, estimasi biaya 4 juta. Ketiga, pemrograman, jumlah hari 46 hari, estimasi biayanya 13 juta. Yang keempat, pengujian program atau testing, jumlah hari 7 hari, estimasi biaya 2 juta. 5. Instalasi, jumlah hari 7 hari, estimasi biaya 3 juta. 6. Dokumentasi, jumlah hari 27 hari, estimasi biaya 4 juta. 7. Administrasi, jumlah hari 30 hari, dan estimasi biayanya 6 juta. 8. Pelatihan, jumlah hari 5 hari, estimasi biayanya 13 juta. Yang ke-9, pemeliharaan, jumlah hari 20 hari, estimasi biaya 2 juta. Yang terakhir, tambahan kerja, meeting, dan lain-lain, jumlah hari 18 hari, estimasi biayanya 10 juta. Jadi, total hari semuanya jadi 184 hari dan estimasi biayanya jadi 62 juta. Selanjutnya, use case diagram. Di dalam use case diagram ada dua aktor, yaitu user dan perusahaan. User melihat home, kemudian melihat lamaran saya, terus melihat detail dan memilih apply, kemudian mengisi profil. Perusahaan melihat home, menambah loker, mengedit loker, selanjutnya melihat tabel user dan menyetujui loker. Selanjutnya, activity diagram. Ada user, sistem, dan perusahaan. Dimulai dari user, kemudian melakukan registrasi, kemudian sistem menyimpan data akun, kemudian user melakukan login, lalu mengisi profil, kemudian sistem menyimpan data profil, kemudian user melihat loker, terus memilih detail, lalu apply,
Selanjutnya, sistem menyimpan data apply. Kemudian perusahaan mengecek profil pelamar. Lalu perusahaan menyetujui. Selanjutnya terjadi decision. Jika tidak, perusahaan akan memberi informasi ke email user. Jika ya, perusahaan akan memberi tanggal interview. Selanjutnya, user menerima interview dan berakhir di user. Analisis kebutuhan sistem. Sistem harus mampu melakukan registrasi perusahaan. 1. Sistem dapat melakukan proses registrasi perusahaan. 2. Sistem dapat mengetahui berapa jumlah perusahaan yang terdaftar. 3. Sistem dapat menampilkan laporan data seluruh perusahaan yang terdaftar. 2. Sistem harus melakukan registrasi user atau pencari kerja. Poinnya 1. Sistem dapat melakukan proses registrasi user. 2. Sistem dapat mengetahui berapa jumlah user yang terdaftar. 3. Sistem dapat menampilkan laporan data user yang terdaftar. 3. Sistem harus mampu melakukan penginputan lowongan kerja. 1. Sistem mampu melakukan proses penginputan lowongan kerja. 2. Sistem dapat mengetahui jumlah keseluruhan lowongan kerja. 3. Sistem dapat mengetahui dan menampilkan jumlah lowongan kerja berdasarkan kategori pekerjaan. Keempat, sistem harus mampu melakukan pencarian kerja dan pemilihan lowongan kerja. 1. Sistem dapat melakukan proses pencarian lowongan kerja berdasarkan kategori yang dipilih user. Kedua, user dapat melakukan pemilihan perusahaan yang dipilih. 3. Sistem dapat mengetahui lowongan kerja yang dipilih oleh user atau pencari kerja. Untuk tampilan IRT diagramnya seperti ini, dan entitasnya ada user, CV, terus jenis pekerjaan, sama apply. Di user atributnya ada ID, nama, email, password, level, terus nomor HP, CV. Dan di CV atributnya ada ID, nama lengkap, tanggal lahir, alamat, lulusan, JK itu jenis kelamin, terus umur, agama, pengalaman, sama email. Di jenis pekerjaan ada ID jenis pekerjaan. Terus di pekerjaan ada ID pekerjaan, nama pekerjaan, kode pekerjaan, terus nama perusahaan, terus jenis pekerjaan, kualifikasi, alamat, sama gaji. Dan di apply ada ID apply, terus nama perusahaan, nama pekerjaan, alamat, status, kode pekerjaan, tanggal apply, nama pelamar, tanggal interview, sama email. Untuk spesifikasi filenya ada di file user, nama filenya file user, akronim user, tipenya file master, akses file privat, medianya hard disk, panjang record 553 karakter, kunci file ID, software MySQL. Dan untuk tabelnya seperti di samping. Untuk spesifikasi file CV, nama filenya file CV, akronim CV, tipe file master, akses file public, media hard disk, panjang record 1192 karakter, kunci file ID, software MySQL. Dan seperti di samping tampilan tabelnya. Untuk spesifikasi file apply, nama file apply, akronim apply, tipe file master, akses file privat, media hard disk, panjang record 672 karakter, kunci file ID apply, software MySQL. Terus spesifikasi file pekerjaan, nama file pekerjaan, akronim pekerjaan, tipe file master, akses file random,
media hard disk, panjang record 456 karakter, kunci file, ID pekerjaan, software MySQL. Spesifikasi file, jenis pekerjaan, nama file, file jenis pekerjaan, akronim jenis pekerjaan, tipe FileMeter, media hard disk, panjang record 40 karakter, kunci file, ID jenis pekerjaan, software MySQL. Dan seperti ini untuk struktur kodenya. Keterangan untuk U, untuk inisial, terus 1 level, 01 nomor urut. Yang untuk B, keterangan C CV, 1 ID user, 01 nomor urut. Struktur kode apply ada A1001. A sebagai apply, 1 sebagai ID user, 001 sebagai nomor urut. D struktur kode jenis pekerjaan ada J001. J sebagai jenis pekerjaan, 001 sebagai nomor urut. E struktur kode pekerjaan ada P101. P sebagai pekerjaan, 1 sebagai ID jenis user, 01 sebagai nomor urut. Desain antarmuka. Yang pertama, dashboard pelamar. Pada dashboard pelamar, pelamar dapat melihat jenis pekerjaan pada sidebar dan melihat berbagai jenis pekerjaan pada website. Kedua, lamaran saya. Pada lamaran saya, pelamar dapat melihat apakah lamarannya sudah disetujui atau belum. Ketiga, detail pekerjaan. Untuk melihat lebih rinci pekerjaan tersebut. 4. Profil pelamar. Pelamar dapat mengisikan data diri mereka yang nantinya akan dilihat oleh perusahaan saat akan menyetujui lamaran. Kelima, update profile. Pelamar dapat mengupdate profilnya. Keenam, dashboard perusahaan. Pada dashboard perusahaan, perusahaan dapat langsung melihat lowongan apa saja yang sedang dibutuhkan. 7. Tambah pekerjaan. Perusahaan dapat menambahkan lowongan pekerjaannya. Kedelapan, edit pekerjaan. Perusahaan dapat mengedit lowongan yang sudah diposting. Kesembilan, tabel pelamar. Perusahaan dapat melihat siapa saja yang mengirimkan lamarannya. 10. Tabel setujui. Perusahaan dapat menyetujui lamaran yang nantinya harus mengisi jadwal interview. Ada juga button cek profil pelamar, itu untuk melihat profil pelamar. 11. Dashboard admin. Admin dapat melihat semua pekerjaan yang ada pada website. 12. Jenis pekerjaan. Admin dapat melihat jenis pekerjaan. 13. Tambah jenis pekerjaan. Admin dapat menambah jenis pekerjaan. 14. Data user. Admin dapat melihat siapa saja yang sudah registrasi pada website tersebut. Struktur navigasi. Ada login. Yang pertama beranda, yang kedua pekerjaan, detail, kembali, apply. Yang ketiga ada lamaran saya. Yang keempat profil, terus detail. Struktur navigasi. Login. Beranda, ada pelamar, di dalam pelamar ada setujui, terus cek profil pelamar. Yang ketiga ada profil. Di dalam profil ada edit, tambah, dan delete. Struktur navigasi. Login. Yang pertama ada beranda, yang kedua jenis pekerjaan, di dalam jenis pekerjaan ada tambah dan hapus. Yang ketiga pekerjaan, di dalam pekerjaan ada edit, tambah, dan hapus. Yang keempat ada pekerjaan, di dalam pekerjaan ada hapus. Pengujian. Tabel pengujian halaman login. Nomor 1. Skenario pengujian. Login ke sistem informasi lowongan pekerjaan. Input username dan password sesuai. Outputnya menuju ke halaman sesuai dengan username dan password yang dimasukkan. Sesuai. Terus ada username dan password tidak sesuai. Outputnya sistem akan menolak dan menampilkan username dan password salah. Sesuai. Yang kedua, skenario pengujian. Perusahaan menambahkan pekerjaan baru. Input, perusahaan memasukkan informasi loker. Di dalam output deskripsi lowongan pekerjaan terupload secara sesuai.
Di dalam input ada perusahaan tidak memiliki jenis pekerjaan. Outputnya, sistem akan menolak dan menampilkan loker tidak bisa ditambahkan secara sesuai. Pemeliharaan, melakukan maintenance setiap 3 bulan sekali. Kedua, memperbaiki sesegera mungkin jika terjadi kesalahan. Yang ketiga, menjaga sistem bila mana suatu hari terjadi masalah pada sistem. Kesimpulannya, sistem informasi lowongan kerja berbasis web ini dirancang dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP, kode Igniter, dan database MySQL. Web ini bagi pelajar berfungsi untuk mendapatkan informasi mengenai lowongan kerja yang tersedia, sedangkan bagi perusahaan berfungsi untuk memberikan informasi lowongan kerja kepada calon pelamar. Dengan adanya sistem ini, pelajar tidak perlu susah-susah lagi dalam mencari lowongan kerja. Dengan hanya input data saja, maka pelamar akan diberi informasi lowongan kerja sesuai kualifikasinya secara tepat. Saran. Yang pertama, aplikasi dapat disempurnakan dengan menyertakan fasilitas notifikasi bagi para pengguna terdaftar sehingga memudahkan para pengguna untuk mengetahui informasi terbaru mengenai akunnya dengan efektif. Yang kedua, menyediakan fasilitas yang lebih detail sehingga pengguna dapat mencari lowongan lebih mudah. Yang ketiga, tampilan aplikasi dibuat semakin menarik. 살짝 설렜어 난